Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai tahapan perkembangan pada anak di masa usia prasekolah atau usia dini. Nah, jadi di tahapan perkembangan ini kita akan membahas mengenai perkembangan fisik dan kognitif serta perkembangan psikososial pada anak prasekolah. Yuk simak videonya. Halo semua, sekarang kita bakal ngebahas tentang tahap perkembangan prasekolah nih. Kalian semua tahu nggak sih tentang apa itu tahap perkembangan prasekolah? Ya, jadi tahap perkembangan prasekolah itu tahapan perkembangan yang terjadi pada anak usia 3-6 tahun, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke perkembangan fisik dulu. Nah, di dalam perkembangan fisik ini kita punya 4 aspek nih yang bakal dibahas nanti satu-satu. Yang pertama itu ada pertumbuhan dan perubahannya. Yang kedua ada pola tidur dan permasalahannya. Yang ketiga perkembangan otak. Dan yang keempat ada keterampilan motorik. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pertumbuhan dan perubahannya. Nah, untuk pertumbuhan dan perubahannya, ketika anak memasuki umur 3-6 tahun, anak tuh tumbuh dengan pesat. Tapi nggak sepesat dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ketika memasuki umur 3 tahun ini juga, anak tuh mulai kehilangan bentuk bayinya gitu. Walaupun kepalanya masih relatif besar, namun tubuh-tubuh yang lain tuh mulai menyesuaikan dengan proporsi tubuh yang stabil seperti layaknya orang dewasa sekarang. Lalu di tahun 3-6 tahun ini juga, otot-otot dan tulang-tulang anak tuh tumbuh dengan cepat dan juga kuat sehingga bisa memberikan bentuk yang stabil, tetap, dan juga melindungi organ dalam. Selanjutnya ada pola tidur dan permasalahannya. Menurut penelitian, 1 dari 10 orang tua di Amerika Serikat mengatakan bahwa anak mereka memiliki gangguan tidur. Apa aja sih yang termasuk dalam gangguan tidur itu? Nah, gangguan tidur ini salah contohnya adalah seperti tidur berjalan, mimpi buruk, ataupun terbangun di tengah malam hari. Lalu kenapa sih gangguan tidur itu bisa terjadi? Gangguan tidur dapat terjadi karena aktivitas kebetulan dari sistem motorik, ataupun bisa juga karena stimulus tidur nyenyak yang tidak lengkap. Seperti yang kalian tahu, anak kecil memang kadang susah untuk diajak tidur kan. Nah, ada beberapa cara nih yang bisa membantu anak untuk pergi tidur. Seperti misalnya yang pertama, tidak membiarkan anak menonton film horor dengan suara yang keras. Lalu yang kedua, tidak memberikan makan ataupun mengayun-ngayunkan anak ketika menjelang tidur. Dan yang ketiga, tawarkan hadiah untuk perilaku dia yang baik. Nah, yang ketiga ada perkembangan otak nih. Setelah kita ngebahas tentang perkembangan fisik, sekarang kita bakal bahas tentang perkembangan otak. Perkembangan otak pada tahap anak prasekolah terjadi kurang dramatis jika dibandingin sama perkembangan otaknya di masa bayi. Tapi walaupun begitu, pada anak usia 3-6 tahun ini terjadi pertumbuhan yang cepat gitu loh di dalam area frontal yang dimana itu tuh tempat mengaturnya perencanaan dan juga mengelola tindakan. Jadi untuk anak yang umur 3-6 tahun ini lebih bagus untuk perencanaan dan juga pengelolaan tindakan dia sendiri. Nah, perkembangan otak ini juga berdampak pada perkembangan yang lainnya. Kayak misalnya perkembangan motorik yang nanti bakal kita bahas habis ini. Nah, kita udah masuk ke aspek perkembangan fisik yang terakhir nih, yaitu keterampilan motorik. Untuk anak prasekolah, ini memiliki kemajuan yang sangat pesat di bidang keterampilan motorik. Motorik kasar terutama, apalagi contohnya seperti kayak lari, melompat, ataupun hal-hal yang menggunakan otot-otot besar. Sedangkan untuk keterampilan motorik halus tidak masih sama saja stabil untuk perkembangannya. Nah, lalu gimana sih cara anak prasekolah ini mengembangkan keterampilan motorik mereka? Mereka ini mengembangkannya dengan cara menggabungkan kemampuan yang udah mereka punya sama yang baru mereka dapat, terus kayak ngasilin kecakapan tentang sesuatu yang baru. Itu cara anak prasekolah mengembangkan keterampilan motorik mereka. Nah, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu kesehatan dan keselamatan. Kalian tahu nggak? Karena adanya imunisasi,
Banyak penyakit yang dulunya penyakit yang banyak dijumpai pada anak prasekolah, kayak misalnya campak dan tetanus, sekarang jadi jarang terjadi nih. Jadi imunisasi itu memegang peran penting ya untuk keselamatan dan kesehatan anak prasekolah. Nah, terus penyakit apa lagi sih yang bisa terjadi pada anak prasekolah selain campak dan tetanus itu? Yang pertama ada obesitas. Di Amerika Serikat sendiri, obesitas merupakan masalah serius yang terjadi pada anak prasekolah. Lebih dari 12% anak usia dini yang mengalami masalah ini. Sedangkan untuk di seluruh dunia, diperkirakan ada 22 juta anak di bawah umur 5 tahun yang mengalami obesitas. Terus apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah obesitas ini? Nah, untuk anak usia dini, kunci mencegah obesitasnya itu ada pada orang tua, yang mana dalam memberi porsi makan kepada anak, dan juga tidak memaksa mereka untuk menghabiskan makanannya ketika mereka sudah kenyang. Lalu selanjutnya ada kekurangan gizi. Kekurangan gizi menjadi penyebab kematian utama pada anak yang berusia di bawah 5 tahun. Menurut WHO, lebih dari setengah dari seluruh kematian yang terjadi pada anak usia dini itu terjadi karena kekurangan gizi. Lalu karena anak yang mengalami kekurangan gizi ini biasanya hidupnya dalam keadaan keluarga yang kekurangan, dampak khusus dari penyakit ini akan sulit untuk ditentukan. Namun dapat dipastikan, kekurangan ini berdampak tidak hanya pada pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, tapi juga secara kognitif maupun psikososial. Lalu untuk mencegah, beberapa studi mengatakan bahwa dampak dari kekurangan gizi dapat dikurangi dengan memperbaiki pola makan. Tapi perawatan yang paling efektif tetaplah perawatan fisik. Selanjutnya ada alergi makanan. Alergi makanan merupakan suatu sistem respon imun yang tidak normal kepada makanan tertentu. Reaksi biasanya dapat berupa gatal-gatal, kesemutan, atau sesak napas. Bahkan ada yang dapat menyebabkan kematian. Nah, lalu ada sebuah teori yang mengatakan bahwa jika suatu kelompok sosial terlalu bersih, itu dapat menyebabkan sistem respon imun anak tidak matang, karena mereka tidak terpapar kotoran dan bakteri. Ini berarti, teori ini mengatakan bahwa jika suatu kelompok sosial terlalu bersih, anak ini tidak dapat kuat bertahan dari bakteri-bakteri sehingga dapat terserang penyakit dengan gampang. Kesehatan dalam lingkungan. Menurut pandangan status sosial, anak yang lahir dari keluarga yang kurang mencukupi lebih rentan terkena kondisi kronis. Ini dikarenakan mereka tidak memiliki asuransi kesehatan dan juga tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pengobatan medis. Lalu, kebiasaan merokok orang tua merupakan penyebab yang dapat dicegah untuk menghindari kematian ataupun penyakit pada anak prasekolah. Ini dikarenakan paparan asap rokok untuk anak usia dini sangat-sangat berdampak. Misalnya saja, anak dapat terinfeksi di bagian saluran pernapasan. Lalu selain rokok, polusi juga merupakan faktor penyebab utama kematian pada anak yang disebabkan oleh infeksi sistem pernapasan. Tapi selain infeksi, polusi juga dapat menyebabkan penyakit yang lain kayak kanker ataupun gangguan neurologis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kognitif. Di sini kita akan membahas apa saja sih kemajuan kognitif yang umum terjadi pada anak prasekolah dan aspek-aspek ketidakmatangan berpikir pada anak prasekolah. Oke, kita masuk ke dalam pendekatan Piaget, anak di tahap praoperasional. Jean Piaget menyebutkan bahwa perkembangan anak usia dini merupakan tahap praoperasional dalam perkembangan kognitifnya. Karena anak-anak pada usia ini belum siap untuk terlibat dalam operasi mental yang logis yang akan terjadi pada tahap operasional konkret. Tahap praoperasional ini dimulai ketika anak berusia 2-7 tahun. Hal ini dikarakteristikan dengan perluasan besar-besaran dalam menggunakan pemikiran simbolis atau menunjukkan kemampuannya saat pertama kali muncul dalam tahap sensoris dan motorik. Berikut merupakan kemajuan pemikiran di awal masa perkembangan. Anak-anak praoperasional biasanya mulai memahami tentang pemahaman fungsi simbolis, pemahaman objek dalam ruang, pemahaman identitas dan pengategorian, pemahaman sebab akibat, serta pemahaman angka-angka. Fungsi simbolis.
Fungsi simbolis merupakan kemampuan anak-anak dalam menggunakan simbol-simbol dalam bentuk representasi mental yang berupa kata-kata, angka, ataupun gambar. Ketidakhadiran penduduk sensoris dan motorik merupakan salah satu karakteristik dari fungsi simbolik ini. Simbolis ini membantu anak-anak untuk mengingat dan berpikir akan sesuatu yang tidak hadir secara fisik. Contohnya saja ketika seorang anak yang tiba-tiba meminta es krim, padahal tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan es krim yang berada di sekitarnya pada saat itu. Contohnya tidak ada iklan yang berkaitan dengan es krim ataupun tidak ada bunyi tukang es krim yang lewat depan rumahnya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan es krim. Pemahaman objek dalam ruang. Kebanyakan anak-anak tidak sampai dengan usia 3 tahun dapat memahami dengan baik hubungan antara gambar, peta, atau model skala, dan objek atau ruang yang dihadirkan. Anak-anak usia prasekolah dapat lebih memahami peta yang lebih sederhana. Mereka dapat mengirimkan pemahaman spasial yang telah mereka peroleh dan mengerjakan sesuatu dengan contoh untuk kemudian dipetakan ulang. Pemahaman sebab akibat. Piaget mengatakan bahwa anak-anak pada awal masa perkembangan belum bisa menjelaskan tentang sebab dan akibat secara logis. Hal ini dikarenakan transduksi, yaitu kecenderungan anak praoperasional untuk secara mental terhubung dengan dua peristiwa sekaligus, khususnya peristiwa yang berdekatan waktunya, dan tidak memandang apakah ada hubungan sebab akibat secara logis di dalamnya. Contohnya ketika seorang anak berpikir bahwa perbuatan buruknya lah yang membuat kedua orang tuanya bertengkar. Pemahaman identitas dan pengategorian. Pengategorian atau klasifikasi menghendaki anak-anak untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan suatu hal. Di usia 4 tahun, banyak anak-anak dapat menggolongkan hingga 2 kriteria sekaligus, seperti contohnya itu warna dan bentuk. Anak-anak menggunakan kemampuan ini untuk mengatur banyak aspek dalam kehidupan mereka. Contohnya mengelompokkan individu dalam beberapa karakter, seperti orang itu baik, orang itu jahat, orang itu cakap, atau orang itu pun jelek. Salah satu fungsi pengelompokan ini adalah untuk membedakan mana yang hidup dan yang tidak hidup. Karena anak-anak dalam usia seperti usia mereka, yaitu usia praoperasional, itu cenderung bersifat animisme. Pemahaman angka-angka. Di usia 4 tahun, kebanyakan anak-anak sudah memiliki banyak kata untuk membandingkan jumlah suatu hal. Mereka bisa mengatakan bahwa satu pohon lebih besar daripada pohon lainnya. Anak-anak usia prasekolah dapat memecahkan masalah hitungan yang lebih sederhana. Contohnya seperti, Tony memiliki 6 apel, sedangkan Budi memiliki 4 apel. Lalu anak-anak dapat mengerti siapa yang memiliki apel lebih banyak. Lalu anak usia kurang dari 3,5 tahun selalu menggunakan prinsip cardinality dalam berhitung. Prinsip cardinality ini contohnya seperti, anak-anak cenderung menghitung 6 benda dengan menyebutkan angka 1 sampai 6 daripada langsung menyebutkan jumlah benda yang ada tersebut. Di usia 5 tahun, kebanyakan anak-anak sudah dapat menghitung hingga lebih dari 20. Dan mereka dapat mengetahui urutan angka 1 sampai 10 secara sempurna. Serta anak-anak secara intuitif mencari akal untuk menambahkan suatu bilangan dengan menggunakan jari-jari atau objek lain dalam berhitung. Ketika memasuki sekolah dasar, kebanyakan anak-anak mengembangkan kemampuan dasar dalam berhitung. Kemampuan dasar ini dapat berupa mengenali angka, berhitung sederhana, pengetahuan umum tentang angka, transformasi angka seperti penjumlahan dan pengurangan, estimasi angka seperti soal-soal untuk menentukan apakah gambar mobil ini ada 5 atau lebih, dan yang terakhir itu kemampuan mengenali pola-pola angka. Contohnya seperti 2 tambah 2 sama dengan 4, begitu juga dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Aspek-aspek yang belum matang dari pemikiran anak usia praoperasional. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sentrasi, yaitu ketidakmampuan anak-anak untuk mengalihkan fokus perhatian mereka. Anak-anak akan cenderung terpusat pada suatu aspek situasi dan mengalihkan hal lainnya. Contohnya ketika anak sedang bermain, lalu tiba-tiba dia dipanggil oleh orang tuanya untuk melakukan hal lain seperti makan, anak-anak tersebut cenderung untuk fokus terhadap permainan tersebut. Mereka mengabaikan panggilan dari orang tuanya untuk makan itu.
Lalu yang kedua ada irreversibilitas. Anak-anak gagal memahami bahwa beberapa tindakan dapat terbalik mengembalikan ke situasi pada aslinya. Contohnya ini seperti anak-anak tidak memahami bahwa penjumlahan atau perkalian itu dapat dibalik. Contohnya seperti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Anak-anak tidak memahami bahwa sebaliknya juga kalau 3 ditambah 1 atau sebaliknya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oke, lalu yang ketiga ada egosentrisme, yaitu anak-anak berasumsi bahwa setiap orang berpikir, melihat dan merasakan apa yang terjadi sama dengan sudut pandangnya. Contohnya itu seperti ketika anak sedang memilih baju yang bagus dengan gambar yang ada di depan baju tersebut, lalu dia menunjukkan baju tersebut ke orang tuanya, tapi dia tidak sadar kalau yang dia tunjukkan itu bagian belakang dari baju tersebut ke orang tuanya. Padahal yang bagus itu sisi gambar itu berada di depan baju, yaitu yang berada pada hadapannya. Jadi seolah-olah anak itu berpikir bahwa orang lain itu merasakan apa yang dia rasakan, seperti itu. Oke, ini masih terkait dengan aspek-aspek ketidakmatangan berpikir pada anak praoperasional. Selanjutnya itu ada animisme. Anak-anak menganggap benda mati sebagai benda hidup. Kita sering melihat kalau anak-anak sering bermain dengan boneka ataupun mainan lain, dan mereka menganggap bahwa mainan itu hidup seperti bisa bicara ataupun bisa makan. Lalu yang selanjutnya ada ketidakmampuan anak-anak untuk membedakan antara penampilan dengan realita. Anak-anak bingung dengan apa yang terjadi pada yang nyata dengan yang terlihat pada penampilannya. Anak-anak bingung bahwa ada sosok Sinterklas di hadapannya, padahal itu bukanlah sosok Sinterklas. Itu hanyalah mungkin orang tuanya yang sedang bercosplay jadi Sinterklas, seperti itu. Lalu yang selanjutnya transduktif. Anak-anak tidak menggunakan alasan deduktif atau induktif, tetapi mereka lebih berpikir dan melompat dari satu bagian ke bagian lainnya dan melihat penyebabnya, dan mereka memasangkan hal itu menjadi sebab akibat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap perkembangan memori. Selama masa perkembangan usia dini, kemampuan anak meningkat dalam hal perhatian dan kecepatan serta efisiensi mereka dalam mengolah informasi. Mereka juga mulai membentuk memori jangka panjang, tetapi tetap saja anak kecil tidak dapat mengingat sebaik orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak kecil hanya cenderung fokus terhadap peristiwa dan hal-hal detail saja. Model pengolahan informasi menggambarkan otak yang berisi 3 gudang penyimpanan, yaitu berupa memori sensoris, memori kerja, dan memori jangka panjang. Memori sensoris merupakan penyimpanan awal, singkat, dan temporer dari informasi sensoris. Lalu yang kedua yaitu memori kerja atau memori jangka pendek, merupakan tempat penyimpanan informasi jangka pendek yang selalu aktif saat sedang bekerja atau sedang diproses. Lalu yang ketiga ada memori jangka panjang, yaitu merupakan tempat penyimpanan secara virtual dengan kapasitas yang tidak terbatas dan berfungsi untuk menyimpan informasi dalam jangka yang panjang. Proses dasar dan kapasitas. Seperti yang kita ketahui, terdapat 3 langkah dalam pengolahan informasi sebagai sistem pengarsipan atau penyimpanan dalam otak, yaitu pengodean, penyimpanan, dan pemanggilan atau recalling. Pengodean merupakan proses ketika informasi disiapkan untuk disimpan di tempat penyimpanan jangka panjang yang nanti di kemudian hari akan dipanggil kembali sebagai ingatan. Lalu yang kedua ada penyimpanan, yaitu proses penyimpanan informasi dalam memori yang digunakan di lain waktu. Lalu yang ketiga ada pemanggilan kembali atau recalling, yaitu proses bagaimana informasi yang telah kita simpan diakses kembali atau dipanggil dari tempat penyimpanan memori untuk kita gunakan untuk keperluan tersendiri. Merekoneksi dan mengingat. Kedua hal di atas merupakan jenis-jenis dari proses recalling atau proses pemanggilan kembali. Merekoneksi ialah kemampuan mengidentifikasi stimulus-stimulus yang pernah dihadapi oleh seseorang.
Sedangkan mengingat ialah kemampuan untuk memanggil kembali materi dan pengetahuan dari memori yang telah kita pelajari sebelumnya. Anak-anak usia prasekolah melakukan pengenalan lebih baik daripada pemanggilan kembali. Mereka cenderung lebih baik untuk mengenali sesuatu daripada mengingat sesuatu. Tapi kedua kemampuan tersebut akan meningkat seiring berjalannya dengan usia. Semakin familiar anak dengan sesuatu, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan pemanggilan kembali atau proses mengingat. Anak-anak sering gagal dalam mengingat, meskipun mereka sudah mengetahui strateginya, kecuali mereka diingatkan kembali terhadap strategi tersebut. Membentuk dan menyimpan memori masa anak. Anak kecil secara sederhana hanya mengingat peristiwa-peristiwa yang memberi kesan kuat pada mereka. Karena hal ini disebabkan karena memori sadar mereka di awal perkembangan ini hanya bertahan sementara saja. Terdapat 3 tipe memori masa anak-anak yang menyajikan beragam fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu ada memori generik, yaitu memori yang menghasilkan sebuah naskah atau garis-garis besar peristiwa yang sudah familiar dan berulang kali bagi mereka. Memori generik ini bisa dimulai saat mereka berusia 2 tahun. Contohnya itu seperti mereka mengingat saat mereka pergi ke rumah nenek saat hari libur. Hal itu cenderung terulang kembali karena weekend tentu saja berulang setiap 7 hari sekali. Lalu ada memori episodik, yaitu memori jangka panjang dari pengalaman spesifik atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan waktu dan tempat. Anak kecil dapat mengingat lebih jelas kejadian yang baru buat mereka. Hal itu memberikan kapasitas yang terbatas pada anak kecil, sehingga memori episodik ini bersifat sementara. Lalu yang ketiga ada memori autobiografis, yaitu jenis memori episodik yang mengacu pada pengalaman tertentu yang membentuk sejarah hidup seseorang. Hanya memori istimewa dan memiliki arti khususlah bagi anak untuk membentuk memori autobiografis ini. Memori autobiografis ini umumnya terjadi pada anak berusia 3 dan 4 tahun. Dan dalam memori autobiografis inilah mereka mengingat hal-hal yang traumatis yang mungkin akan berdampak di hari kemudian. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan intelijensi dengan pendekatan psikometrik dan Vygotskian. Salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan keterampilan kognitif awal adalah intelijensi. Terdapat 2 cara mengukur intelijensi ini, yaitu melalui tes psikometri tradisional dan melalui tes kognitif potensial, serta pengaruhnya pada perilaku anak-anak. Pengukuran psikometri tradisional. Anak-anak usia prasekolah lebih mudah menghadapi tes daripada anak di usia bawahnya. Karena anak-anak usia 3-5 tahun ini lebih tangkas dalam menggunakan bahasa, tetapi tetap saja mereka masih butuh dites secara individual. Tes intelijensi yang digunakan untuk usia 5 tahun meliputi komponen-komponen verbal. Ada 2 hal utama yang sering digunakan untuk melakukan pengetesan individual pada anak-anak usia prasekolah. Di antaranya yaitu skala intelijensi Stanford-Binet, yaitu tes intelijensi individual untuk usia 2 tahun ke atas yang digunakan untuk mengukur penalaran, pengetahuan, penalaran kuantitatif, proses spasial visual, serta memori kerja. Lalu yang kedua ada pengetesan dengan menggunakan Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence yang diperbarui dalam tahap ketiga, yaitu WPPSI 3. Tes intelijensi ini untuk anak-anak berusia 2-7 tahun yang menghasilkan skor verbal dan performa serta nilai kombinasi dari keduanya. Pengaruh pada pengukuran tes intelijensi. Kesalahan konsep umum yang sering terjadi di masyarakat yaitu stereotip bahwa IQ merupakan kuantitas tetap dari intelijensi bawaan lahir. Padahal faktanya, sederhananya, skor IQ itu adalah seperti mengukur sebaik apa anak-anak dalam melakukan tugas-tugas tertentu dengan waktu-waktu tertentu dan dibandingkan dengan anak lain yang berusia sama dengan mereka. Biasanya skor anak di negara industri ini lebih meningkat tajam daripada negara-negara lain. Hal itu
membuat para pengembang tes meningkatkan norma-norma standar tesnya. Tren ini sering digunakan untuk merefleksikan paparan tayangan televisi yang mendidik, serta prasekolah orang tua dengan pendidikan yang baik, keluarga kecil tempat anak-anaknya mendapat perhatian yang cukup, serta beragam permainan mental yang bagus sebaik dalam perubahan tes itu sendiri. Tes dan pengajaran berdasarkan teori Vygotsky. Menurut Vygotsky, anak-anak ini belajar dengan menginternalisasi hasil interaksi dengan orang-orang dewasa atau orang tua mereka. Pembelajaran interaktif ini sangat efektif untuk anak-anak melewati masa ZPD, yaitu Zone of Proximal Development. ZPD adalah istilah yang digunakan untuk membedakan antara apa yang anak bisa lakukan secara sendiri dan apa yang tidak dapat mereka lakukan tanpa bantuan. ZPD ini dapat diakses dengan tes dinamis. Tes dinamis menyediakan pengukuran potensi intelektual anak-anak yang lebih baik daripada pengukuran psikometri tradisional yang hanya mengukur apa yang telah dikuasai oleh anak itu saja. Tes dinamis ini menekankan potensi daripada pencapaian saat ini. ZPD ini dapat dikombinasikan dengan scaffolding. Scaffolding adalah dukungan temporer yang diberikan oleh orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya untuk melakukan tugas anak sampai anak itu menguasainya. Pendidikan usia dini. Pergi sekolah merupakan langkah penting bagi anak usia dini dalam memperluas lingkungan fisik, kognitif, dan interaksi sosial mereka. Lalu seberapa pentingkah anak-anak usia dini untuk menjalani masa usia prasekolah? Tipe-tipe prasekolah. Prasekolah memiliki beragam tujuan dan kurikulumnya masing-masing. Beberapa program ada yang menekankan pencapaian akademis, dan beberapa lainnya fokus pada pencapaian sosial dan emosi. Negara yang fokus pada pencapaian akademis contohnya itu negara Cina. Sedangkan negara yang fokus pada pencapaian sosial dan emosi pada anak, contohnya itu adalah negara Amerika dan negara Jepang. Berikut adalah 2 tipe pendidikan prasekolah untuk anak usia dini. Yaitu yang pertama ada metode Montessori. Metode Montessori ini didasarkan pada keyakinan bahwa intelijensi alami anak itu terdapat dalam aspek rasionalitas, spiritual, dan aspek empiris. Montessori menekankan pentingnya seorang anak untuk belajar secara mandiri dengan kecepatan mereka masing-masing. Anak-anak dikelompokkan menjadi beragam kelas usia, di antaranya yaitu usia infansi sampai usia 3 tahun masuk ke dalam kelas penyerapan ketidaksadaran pikiran, sedangkan untuk usia 3 sampai 6 tahun itu masuk ke dalam kelas penyerapan pikiran kesadaran. Lalu yang berikutnya ada pendekatan Reggio Emilia. Reggio Emilia memiliki model yang kurang formal dibandingkan dengan metode Montessori yang tadi. Dalam metode ini, guru-guru mengikuti ketertarikan anak-anak dan mendukung mereka dalam mengeksplorasi dan menyelidiki ide dan perasaan lewat kata-kata, gerakan, permainan, dramatis, serta musik. Anak usia dini di taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak ini awalnya adalah transisi antara kebebasan di rumah dengan sekolah yang sesungguhnya atau sekolah dasar. Lalu, seberapa pentingkah anak-anak untuk memasuki taman kanak-kanak ini? Berikut adalah alasannya. Yang pertama, mereka dapat mengasah keterampilan praliterasi mereka sebelum mereka memasuki bangku sekolah dasar. Lalu yang kedua, mereka dapat memprediksikan pencapaian membaca saat kelas 1 SD. Lalu yang ketiga, anak-anak ini dapat lebih mudah menyesuaikan diri di bangku SD dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menghabiskan waktunya di taman kanak-kanak. Serta emosional dan penyesuaian sosial di masa kanak-kanak juga dapat memiliki pengaruh terhadap kesuksesan di masa sekolah. Oke, di sini kita akan membahas mengenai perkembangan bahasa. Bagaimana sih bahasa berkembang selama masa anak usia dini dan apa yang terjadi jika perkembangan tersebut mengalami keterlambatan? Kosakata menjadi topik pertama di perkembangan bahasa ini. Pada usia 3 tahun, anak mampu mengetahui dan memahami sebanyak 900 sampai 1000 kata. Selanjutnya menaik nih, di usia 6 tahun, anak secara ekspresif mampu berbahasa sebanyak
2.600 kata serta mampu memahami sebanyak 20.000 kata. Melalui sekolah formal, anak mudah memahami kosakata sebanyak 4 kali lipat, yaitu menjadi 80.000 kata saat ia memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Selain itu, ada peran proses pemetaan cepat nih, di mana pesatnya pemahaman terhadap kosakata bisa terjadi melalui pemetaan cepat. Jadi proses pemetaan cepat itu di mana saat anak-anak menyerap arti kata baru setelah mendengar sekali atau 2 kali, lalu anak tersebut akan membuat hipotesis dan disempurnakan oleh anak tersebut sesuai dengan penggunaan dan paparannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata bahasa dan sintaksis. Di usia 3 tahun, anak sudah mulai mengetahui perbedaan penggunaan kata aku, kamu, dan juga kita. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan apa dan di mana, namun mereka masih kesulitan menjawab dan memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kalimatnya juga masih menggunakan kalimat sederhana, pendek, dan berbentuk positif, seperti Kimi mau susu. Lalu lanjut ke usia 4-5 tahun, anak mulai berani nih menyatakan pernyataan negatif seperti aku tidak lapar, atau pernyataan kompleks yang ada anak kalimatnya seperti aku haus karena salah. Bener gak sih itu di usia bener. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata bahasa dan sintaksis. Di usia 3 tahun, anak mulai mengetahui nih perbedaan penggunaan kata aku, kamu, dan kita. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan seperti pertanyaan apa dan di mana. Namun mereka masih kesulitan menjawab dan memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kalimat yang digunakan juga masih pendek, sederhana, dan berbentuk positif, seperti Kimi mau susu. Nah, lanjut di usia 4-5 tahun, anak sudah mulai menggunakan pernyataan negatif seperti aku tidak lapar. Lalu pernyataannya juga sudah berbentuk kompleks dan ada anak kalimatnya seperti aku minum karena aku haus. Lalu dapat juga berbentuk kalimat tanya yaitu mengapa aku tidak boleh keluar. Bahkan anak juga sudah menggunakan kalimat interrogatif atau perintah seperti tutup pintunya. Lanjut ke usia 5-7 tahun, anak berbicara sudah terdengar seperti orang dewasa. Kalimatnya juga sudah kompleks menggunakan kata hubung, kata depan, dan juga kata yang memodifikasi verba nomina. Nah, mereka juga jarang menggunakan kalimat pasif seperti aku didandani oleh kakekku, atau kalimat kondisional seperti jika aku sudah besar nanti, aku bisa mengendarai bus, atau menggunakan kata bantu pernah seperti aku pernah melihat wanita itu. Lalu selanjutnya pragmatik dan bicara sosial. Sebagaimana anak-anak telah mempelajari tata bahasa, bentuk-bentuk kata, serta kosakata, mereka tentunya lebih kompeten dalam pragmatik. Pragmatik tersebut diartikan sebagai pengetahuan tentang bagaimana mereka menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Lalu bagaimana dengan bicara sosial? Nah, bicara sosial ini bagaimana anak-anak tersebut dapat memulai dan melanjutkan sebuah percakapan serta memberikan komentar terhadap pendengarnya atau terhadap individu lain. Di mana bicara sosial ini bertujuan untuk dapat dipahami oleh pendengar. Di usia 3 tahun, anak-anak sudah mulai sangat suka berbicara nih. Mereka sangat memperhatikan dampak apa yang mereka katakan terhadap individu lain. Contohnya, jika individu tersebut tidak memahami mereka akan mencoba terus menjelaskan sendiri sampai pendengar tersebut memahami apa yang mereka katakan. Lalu lanjut di usia 4 tahun, terutama perempuan, mereka lebih sudah menyederhanakan bahasanya agar lebih mudah dipahami oleh pendengar. Lalu lanjut di usia 5 tahun, mereka sudah dapat mengadaptasi dari yang mereka katakan bersama dengan apa yang diketahui oleh pendengarnya.
Jadi mereka udah mulai menggunakan kata-kata yang baik nih untuk menyelesaikan perselisihannya. Mereka juga udah menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Selanjutnya, percakapan sendiri. Percakapan sendiri ini diartikan dengan bicara dengan diri sendiri tanpa bermaksud berkomunikasi dengan orang lain. Di sini ada dua pandangan nih menurut Jean Piaget sama Lev Vygotsky. Kalau Piaget mengartikan percakapan sendiri pada anak itu tanda ketidakmatangan kognitif, karena Piaget itu melihat kalau anak kecil itu terkenal dengan egosentris. Mereka tidak mampu mengenali sudut pandang orang lain, dan itulah sebabnya mereka nggak mampu untuk berkomunikasi dengan penuh arti atau dengan sempurna gitu. Malah mereka tuh suka mengatakan apa saja yang ada di benaknya. Berbeda dengan Vygotsky, kalau Vygotsky ini melihat percakapan sendiri itu bukan sebagai sifat anak yang egosentris. Dia melihat bahwa percakapan sendiri ini merupakan bentuk-bentuk komunikasi khusus. Dalam studi pada anak 3-5 tahun, sebanyak 86% anak-anak itu tuh nggak ditandai dengan egosentris loh. Anak yang mudah bersosialisasi dan yang terlibat pada percakapan sosial ini cenderung menggunakan percakapan sendiri yang sangat baik, di mana ini mendukung pandangan Vygotsky bahwa bicara pada diri sendiri itu distimulasi oleh pengalaman sosial. Nah, percakapan sendiri ini juga dapat membantu anak-anak dalam regulasi diri. Selain itu, percakapan sendiri ini juga cenderung meningkat ketika anak-anak mencoba memecahkan permasalahan atau mengerjakan tugas yang sulit, terutama tanpa bimbingan orang dewasa. Selanjutnya, perkembangan bahasa yang terlambat. Nah, apa yang terjadi sih jika anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa? Pada penelitian US Preventive Service Task Force pada tahun 2006, menyatakan sebanyak 5-8% anak prasekolah mengalami perkembangan bahasa yang terlambat. Namun ini belum dibuktikan secara jelas alasan mengapa mereka mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Namun ada kemungkinan faktor yang terjadi, seperti adanya permasalahan dalam pendengaran, abnormalitas pada wajah dan kepala, mungkin karena kelahiran prematur atau keturunan keluarga, atau bahkan karena faktor sosial dan ekonomi yang menghambat mereka. Selain itu, anak-anak dengan keterlambatan berbahasa ini mungkin mempunyai masalah nih dengan kecepatan pemetaannya, sehingga mereka tuh perlu mendengar kata-kata baru yang lebih sering lagi daripada anak-anak lain sebelum mereka mempersatukannya ke dalam kosakata. Salah satu studi kasus terbesar yang ada saat ini, 80% dari anak-anak yang terlambat berbahasa di usia sekitar 2 tahun, mereka tuh dapat mengejar keterlambatannya dengan sebaya mereka pada saat mereka usia 7 tahun. Tapi bagaimanapun, beberapa anak dengan keterlambatan berbahasa jika tidak ditangani dengan serius akan mengalami konsekuensi perkembangan pada kognitif, sosial, dan juga emosional yang lama. Selanjutnya, persiapan untuk literasi. Nah, persiapan untuk literasi ini mengacu pada perkembangan keterampilan yang dimiliki oleh anak loh. Nah, keterampilan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada keterampilan membaca oral sama keterampilan bersuara khusus. Nah, untuk membaca oral sendiri seperti kosakata, sintaksis, struktur bertutur, dan pemahaman terhadap bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Untuk kemampuan bersuara khusus, ini digunakan ketika anak membaca tulisan dan mengeluarkan suara khusus. Ini berfungsi untuk membantu pengadaan kata-kata yang dicetak secara kognitif pada anak. Dalam studi longitudinal selama 2 tahun, sebanyak 90 anak-anak yang sekolah di Inggris, mereka itu bergantung pada keterampilan bersuara. Namun, keterampilan oral seperti kosakata dan keterampilan tata bahasa juga dianggap sebagai prediktor yang paling penting loh dari membaca secara komprehensif. Karena membaca bagi anak-anak adalah salah satu cara paling efektif untuk literasi.
Nah, anak-anak yang membaca sejak awal usianya, mereka akan belajar bahwa membaca dan menulis itu bergerak dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, kemudian kata-katanya itu dipisahkan oleh spasi. Selanjutnya, media dan kognisi. Dua hal ini juga sangat berpengaruh di dalam perkembangan bahasa pada anak. Karena di usia 3 tahun itu anak merupakan pengguna aktif media nih. Jadi dia gampang banget untuk menirukan apa saja yang ditampilkan dari media tersebut, entah itu dari televisi, dari YouTube, dari video game, dari DVD ataupun dari yang lainnya. Namun menurut penelitian juga, kalau misalnya anak-anak menonton kartun itu juga dapat menambah kosakata mereka. Namun tentunya harus diawasi dengan orang tua. Jadi orang tua ini berperan sebagai pengawas nih, dimana orang tua harus dapat membatasi waktu dalam menonton televisi, terus dalam memilihkan program yang baik, dan juga dapat memaksimalkan manfaat dari media. Seperti yang ada di slide, yaitu cara menggunakan media secara tanggung jawab, dimana yang pertama, orang tua harus membatasi waktu menonton secara untuk anak pada waktu secukupnya tentunya. Yang kedua, membuat petunjuk untuk tontonan yang sesuai usia anak. Yang ketiga, melindungi anak dari media yang tidak sesuai programnya untuk usia anak. Lalu selanjutnya, memberitahukan kepada anak untuk meminta izin sebelum menyalakan media apapun. Lalu selanjutnya, memindahkan media apapun seperti televisi, DVD, permainan, video game, atau handphone, dan lain sebagainya dari kamar tidur anak. Lalu orang tua juga menonton bersama anak nih dan mendiskusikan program apa saja yang seharusnya ditonton oleh anak. Selanjutnya, menggunakan media yang positif untuk meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak. Yang terakhir, membatasi jumlah produk yang dibeli yang terkait dengan media, seperti membeli game atau membeli produk-produk lainnya yang terkait dengan media-media tersebut. Selanjutnya kita akan membahas dan menjelaskan mengenai perkembangan psikososial pada tahapan perkembangan anak masa prasekolah. Nah, pertama kita diawali dengan topik perkembangan diri nih. Jadi bagaimana konsep diri anak itu dapat mempengaruhi perkembangan anak pada masa usia dini atau pada masa prasekolah. Dan bagaimana anak menunjukkan citra diri, perkembangan emosi, serta inisiatifnya. Selanjutnya, konsep diri dan perkembangan kognitif. Jadi konsep diri ini merupakan gambaran keseluruhan mental yang dimiliki oleh seseorang atau gambaran kemampuan serta karakter yang dimiliki oleh seseorang, khususnya pada diri kita. Nah, ini kalau misalnya di prasekolah ini terjadi saat mereka mengembangkan kesadaran diri. Lalu ada perubahan dalam definisi diri, yaitu peralihan 5-7 tahun. Jadi gimana cara mereka menggambarkan diri mereka sendiri? Nah, biasanya berubah nih di peralihan 5-7 tahun. Menurut analisis Neopiase, itu tuh dibagi menjadi 3 tahapan. Ada representasi tunggal, ada pemetaan representasi, dan sistem representasi. Representasi tunggal ini terjadi di usia 4 tahun sebagai tahap pertama. Jadi pikiran anak ini masih belum logis nih. Jadi mereka pikirannya tuh masih lompat ke hal yang satu terus ke hal yang lain tanpa ada hubungan yang logis. Jadi mereka belum dapat mengerti siapa diri mereka. Mereka juga belum dapat mengetahui diri mereka itu tidak sama dengan diri idealnya. Jadi pada usia 4 tahun ini anak cenderung menggambarkan dirinya itu yang baik-baik aja sebagai teladannya gitu, dibandingkan dengan mengetahui kekurangannya. Lalu di usia 5-6 tahun itu ada di pemetaan representasi, di mana anak udah mulai membuat hubungan yang logis nih antara satu aspek dengan aspek yang lain pada dirinya. Tetapi mereka belum dapat mengetahui bahwa mereka menguasai beberapa hal dan tidak dapat menguasai semua hal atau beberapa hal yang lain.
Lalu lanjut ke sistem representasi, yaitu di usia 7 tahun. Ini sebagai tahap ketiga, tahap terakhir, terjadi di pertengahan masa anak. Jadi anak di sini udah mulai mengintegrasikan nih beberapa hal spesifik tentang dirinya menjadi suatu yang umum. Contohnya, ia dapat mengidentifikasi kalau ia lebih mahir di permainan piano dibanding dengan permainan olahraga seperti basket. Selanjutnya, harga diri. Jadi harga diri ini merupakan penilaian mengenai dirinya sendiri terhadap dirinya sendiri tentunya. Nah, ini tuh didasarkan pada pertumbuhan kemampuan kognitif anak untuk menggambarkan dan mendefinisikan diri mereka sendiri. Di sini ada dua subbab maksudnya. Yang pertama ada perubahan perkembangan harga diri sama harga diri yang tidak tentu dengan pola tidak berdaya. Untuk perubahan perkembangan harga diri, nah, di usia 5 tahun ini, anak cenderung digunakan untuk memprediksikan persepsi diri mereka ini dan fungsi emosionalnya pada usia 8 tahun. Sebelum peralihan 5-7 tahun, konsep diri ini digambarkan secara umum, di mana harga diri di masa anak usia dini ini cenderung menjadi semua positif atau semua negatif. Untuk harga diri yang tidak tentu dengan pola tidak berdaya ini, ketika harga diri mereka itu bergantung pada kesuksesan atau keberhasilan mereka. Jadi mereka itu memandang kegagalan atau kritik itu sebagai tuduhan diri atas nilai diri mereka, dan mereka merasa nggak berdaya dan nggak mau mencoba hal yang lebih lanjut lagi gitu untuk membuat diri mereka itu berhasil. Jadi mereka lebih cenderung untuk menyerah. Nah, hampir sepertiga sampai separuh anak-anak prasekolah ini menunjukkan indikasi pola tidak berdaya tersebut dan seringkali mengacu pada ketidakberdayaan yang dipelajari, di mana anak yang memiliki harga diri yang tinggi itu pasti akan berusaha mencari cara lain untuk menyelesaikan teka-tekinya atau pantang menyerah nih. Tapi kalau misalnya anak-anak yang memiliki pola tidak berdaya tadi, mereka tuh merasa malu dan menyerah duluan. Kemudian anak yang berusia lebih tua itu akan menyimpulkan bahwa mereka itu bodoh. Kalau misalnya teman sebayanya itu akan menyimpulkan mereka itu jelek gitu hasil karyanya. Nah, ini nih yang bisa ngebuat anak itu cenderung lebih mudah menyerah, pantang menyerah, bahkan ini bisa membawa ke sikap mereka saat dewasa juga. Anak yang memiliki harga diri yang baik ini pasti cenderung menganggap kegagalan atau kekecewaan ini tuh faktor yang membuat mereka berusaha lebih keras lagi kan. Tapi berbeda nih dengan anak yang memiliki harga diri yang rendah, itu mereka tuh bakalan nganggap kegagalan itu ya mereka nggak bisa, mereka jelek gitu, mereka tuh gagal, mereka bodoh gitu. Memahami dan mengatur emosi atau perasaan. Anak yang memiliki kemampuan seperti ini tentunya mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol bagaimana mereka menunjukkan emosi mereka terhadap orang lain. Dan anak yang memiliki kemampuan ini tentunya dia bisa lebih peka terhadap perasaan orang lain. Nah, kemampuan ini juga membantu anak untuk berkontribusi dalam menjalin hubungan pertemanan dengan teman sebaya atau menjalin komunikasi dengan individu lain. Jadi mereka ngerti nih, kalau misalnya mereka nggak dapet apa yang mereka inginin, pasti mereka sedih. Kalau mereka dapet yang mereka inginin, mereka bakalan senang. Lalu selanjutnya ada memahami konflik emosi. Jadi salah satu alasan kenapa anak itu bingung nih atas perasaannya sendiri, karena mereka itu belum memahami kalau mereka itu lagi merasakan reaksi emosional yang bertentangan dalam waktu yang bersamaan. Tentunya diperlukan memahami emosi langsung melalui diri. Bisa seperti mereka mengetahui kalau misalnya mereka itu lagi merasa bersalah, mereka itu lagi merasa malu, mereka itu lagi merasa bangga sama diri mereka. Nah, di mana hal-hal tersebut ini biasanya berkembang di akhir usia 3 tahun. Jadi kalau misalnya mereka udah berhasil nih
memahami emosi langsung dari diri mereka sendiri, mereka akan mendapatkan kesadaran diri, dan ini dapat memudahkan orang tua untuk mengarahkan anak untuk untuk membentuk perilaku sesuai dengan standar perilaku yang ditentukan oleh orang tua. Lalu selanjutnya ada teori Erikson yang inisiatif versus rasa bersalah. Jadi ini keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dirasakan dalam hati. Nah, ini terjadinya di tahap ketiga nih di dalam teori Erikson ini. Jadi konflik ini tuh akan membuat kepribadian anak itu terpecah menjadi dua. Di satu sisi kepribadian anak yang antusiasme untuk mencoba hal baru, di satu sisi kepribadian anak yang ingin menjadi dewasa. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang gender. Apa sih gender itu? Gender itu jenis kelamin. Kenapa ini dibahas? Karena kesadaran akan jenis kelamin merupakan aspek yang sangat penting dalam pembentukan konsep diri. Ada beberapa pertanyaan seperti bagaimana sih perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Lalu bagaimana anak akan mengembangkan identitas gendernya, dan apakah itu akan berdampak pada perilaku mereka? Mari kita lihat. Perbedaan gender. Perbedaan gender merupakan perbedaan psikologis dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Walaupun perbedaan gender dimulai berkembang pada umur 3 tahun, namun anak laki-laki dan perempuan sebaya lebih serupa daripada berbeda. Walaupun begitu, penelitian secara konsisten menunjukkan terjadinya perbedaan besar di pilihan waktu bermain dan juga gaya bermain. Lalu tingkat tipe perilaku yang berdasarkan berbedanya jenis kelamin di awal kehidupan merupakan indikator yang kuat dalam perilakunya di masa mendatang. Sedangkan untuk perbedaan secara kognitif, berdasarkan gender tidak terlalu menonjol. Ini mungkin terjadi karena alat tes yang dibuat menghilangkan bias gender. Walaupun begitu, tetap ada sedikit perbedaan. Misalnya anak perempuan lebih baik dalam kemampuan berbicara, menghitung secara tertulis, dan juga mengingat lokasi sebuah objek. Lalu untuk anak laki-laki lebih baik dalam analogi verbal, menyelesaikan matematika secara lisan, dan juga ingatan spasial. Lalu ada perspektif dalam perkembangan gender. Yang pertama ada peran gender. Ini merupakan perilaku ketika budaya mempertimbangkan kesesuaian untuk perbedaan laki-laki dan perempuan. Contohnya, di banyak sejarah, perempuan selalu dikaitkan dengan mengurus rumah dan anak, sedangkan laki-laki diharapkan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan menjaga dari bahaya. Yang kedua ada tipe gender. Pelaksanaan peran gender dimulai dari masa anak-anak, tapi walaupun begitu sangat beragam di tingkat mana mereka menjadi bertipe gender. Yang ketiga ada stereotype. Ini merupakan generalisasi tentang perilaku laki-laki ataupun perempuan. Contohnya, semua perempuan adalah pasif dan bergantung, sedangkan semua laki-laki adalah aktif dan mandiri. Berikutnya ada 5 teori mengenai perkembangan gender. Yang pertama ada pendekatan biologis. Pendekatan biologis ini memiliki dasar keyakinan dari banyaknya perbedaan antar jenis kelamin yang dapat dilacak secara biologis. Oleh karena itu, teori ini berhubungan dengan gen, sistem saraf, dan juga aktivitas hormon. Lalu ada pendekatan evolusioner. Pendekatan ini didasarkan oleh Charles Darwin, dan dasar dari teori ini adalah anak mengembangkan peran gender dalam persiapan untuk perkawinan dewasa dan perilaku reproduksi. Oleh karena itu, teori ini berhubungan dengan seleksi seksual secara alami. Yang ketiga ada pendekatan psikoanalisis. Pendekatan ini didasarkan atas hasil pemikiran Sigmund Freud, dan teori ini didasarkan atas identitas gender muncul pada saat anak mengidentifikasi dirinya dengan orang tua yang berjenis kelamin sama. Proses kunci dari teori ini adalah resolusi dari konflik emosional yang tidak disadari. Yang keempat ada pendekatan perkembangan kognitif. Teori ini dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg, dan teori ini didasari karena menurutnya sekali anak belajar bahwa dia anak laki-laki atau perempuan, informasi pendek anak mengenai perilaku berdasarkan gender sesuai dengan informasi itu. Ini artinya, ketika anak mengetahui bahwa dia laki-laki atau perempuan, maka dia akan berperilaku berdasarkan gender yang sesuai dengan
informasi yang didapatkan itu. Itulah kenapa pada teori ini proses kuncinya itu kategorisasi diri. Lalu yang kelima ada pendekatan belajar sosial. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura, karena menurutnya anak secara mental akan mengkombinasikan observasi perilaku gender dan menciptakan variasi perilakunya sendiri. Oleh karena itu, teori ini memiliki peran penting. Oleh karena itu, yang di teori ini memiliki peran penting adalah observasi terhadap model dan juga penguatan. Setelah kita membahas tentang gender, sekarang kita akan membahas tentang bermain. Tahukah kalian, bermain dapat berkontribusi besar dalam perkembangan. Melalui bermain, anak dapat menstimuluskan perasaannya, melatih otot, dan juga mengkoordinasi antara tubuh satu dengan tubuh lainnya. Anak membutuhkan banyak waktu untuk bermain dan eksplorasi bebas. Saat ini, banyak sekali orang tua yang memberikan anak-anak mereka video-video yang bertujuan untuk memperkenalkan anak pada permainan-permainan akademis. Ini tidak akan sia-sia jika mereka mengarahkan anak dalam bermain nantinya. Selanjutnya, tingkat-tingkat kognitif dalam bermain. Ada 3 tingkatan kognitif dalam bermain. Tingkatan yang pertama, atau yang paling sederhana, ini bermain fungsional. Berisi praktik-praktik pengulangan dalam menggerak otot besar seperti memutar bola. Untuk tingkatan yang kedua, ini bermain konstruktif, yaitu permainan yang menggunakan objek untuk membuat susunan, misalnya rumah dari balok ataupun Lego. Lalu untuk tingkatan yang ketiga atau tingkatan yang terakhir, inilah bermain dramatis. Itu melibatkan kombinasi dari kognisi, emosi, bahasa, dan juga dari perilaku sensorik dan motorik. Tingkatan ini dapat meningkatkan kapasitas berpikir abstrak. Setelah tingkatan-tingkatan, sekarang kita akan membahas tentang dimensi sosial dari bermain. Sebuah studi klasik pada tahun 1920-an mengidentifikasi tipe permainan anak yang dari jarang yang digunakan hingga dari yang paling sering digunakan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa ketika anak mencapai usia yang lebih tua, permainan mereka menjadi lebih bersifat interaktif dan juga lebih kooperatif. Pada awalnya anak bermain sendiri, kemudian bermain di samping teman lainnya, dan akhirnya bermain bersama teman-temannya. Seperti itu kira-kira untuk tahapannya. Apakah gender mempengaruhi permainan? Jawabannya iya. Pada anak usia 3 tahun, anak perempuan lebih cenderung bermain boneka dan juga meminum teh. Permainan minum teh. Sedangkan untuk anak laki-laki, mereka cenderung bermain tembak-tembakan dan juga mobil-mobilan. Lalu selain itu, anak laki-laki cenderung bermain lebih aktif dan agresif, sedangkan perempuan bermain dengan gaya seperti menunjukkan perawatan. Walaupun gender ini menunjukkan perbedaan, tetap ada kesamaan di antara laki-laki dan perempuan ini. Yaitu anak perempuan dan anak laki-laki lebih cenderung memilih teman yang sama jenis kelaminnya dengan mereka. Yang terakhir, apakah budaya mempengaruhi permainan? Jawabannya iya. Menilai suatu budaya mempengaruhi lingkungan bermain anak yang dibentuk oleh orang dewasa di sekitarnya. Ada sebuah studi yang membandingkan 48 anak kulit putih Korea Amerika dengan 48 anak Anglo Amerika pada prasekolah yang berbeda. Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat mungkin apa yang dilakukan merupakan refleksi dari budaya mereka masing-masing, sehingga budaya dapat mempengaruhi permainan anak. Materi selanjutnya yaitu pengasuhan. Bagaimana praktik pengasuhan berperan dalam perkembangan anak di masa prasekolah. Yang pertama ini kita akan membahas bentuk-bentuk disiplin. Jadi disiplin ini mengacu pada metode untuk mengontrol perilaku anak dan membentuk karakter supaya perilaku anak tersebut dapat diterima di masyarakat. Nah, bentuk-bentuk disiplin ini ada penguatan dan hukuman. Namun anak tuh biasanya lebih banyak belajar dari penguatan
penguatan positif gitu, penguatan terhadap perilaku yang baik yang dilakukan terhadap mereka. Nah, penguatan ini ada dua, yaitu penguatan eksternal dan internal. Penguatan eksternal ini dapat berupa nyata ataupun tidak berwujud. Kalau misalnya yang nyata tuh seperti pemberian hadiah, terus diberikan waktu yang lebih banyak untuk bermain, diberikan barang-barang kan. Kalau misalnya penguatan yang tidak berwujud ini, itu contohnya kayak diberikan senyuman, diberikan kalimat-kalimat apresiasi, diberikan pelukan, diberikan perhatian yang lebih, kayak gitu. Nah, pada akhirnya perilaku-perilaku yang tadi itu menyediakan penguatan internal atau membuat perasaan anak itu menjadi senang atau menjadi puas gitu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang hukuman, ini pemberian hukuman yang baik ini itu harus dilakukan dengan tenang di tempat yang khusus dengan bertujuan untuk menumbuhkan kepatuhan. Karena kalau misalnya anak dihukum pada saat ramai, pada saat ditekan gitu dalam keadaan kondisi di halayak ramai, itu membuat anak merasa dirinya itu bersalah gitu. Bukannya malah patuh, malah jadi timbul rasa bersalah gitu. Terus anak yang sering dihukum terlalu keras juga ini tuh bakalan ngebuat anak itu salah dalam menginterpretasikan pembicaraan dari aksi atau perilaku orang lain. Jadi tuh mereka terus-terusan nganggap kalau misalnya lawan bicara atau individunya itu tidak bersahabat dengan mereka, tidak baik dengan mereka. Jadi mereka itu merasa terancam dan tidak aman atas keberadaan individu tersebut. Anak yang dihukum sangat keras juga nih dapat menjadi agresif atau menjadi pasif karena tuh mereka merasa tidak berdaya. Jadi mereka bakalan ketakutan gitu sama siapapun yang melakukan kekerasan fisik terhadap mereka, apalagi kalau misalnya orang tua yang memberikan hukuman tersebut. Jadi mereka bakalan takut kalau orang tua itu kehilangan kontrol. Dan ini tuh membuat anak dan orang tua itu menjadi jauh. Jadi anak itu bakalan ngejauhin orang tua yang suka ngehukum keras gitu, dan jadinya merusak hubungan mereka dan merusak juga nih perilaku anak ke depannya gitu, karena ini akan mempengaruhi perilaku anak ke depannya sampai dewasa. Lalu ada hukuman fisik. Nah, hukuman fisik sendiri ini didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik di mana anak itu diembel-embel gitu ya untuk anak itu melakukan kontrol yang baik gitu, memiliki perilaku yang baik atau memperbaiki perilaku anak agar menjadi lebih baik. Jadi ini tuh dapat berupa kayak tamparan bokong atau tamparan di area tubuh lainnya, memukul, menyubit, atau menggoyahkan tubuh yang terlalu keras kalau misalnya anak itu masih kecil gitu kan, atau bentuk-bentuk fisik lain. Nah, the American Academy of Pediatrics Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health, dia merekomendasikan penguatan yang positif untuk mendorong perilaku yang diinginkan itu melalui teguran verbal. Kayak cuma ditegur sama terus diisolasi singkat aja nih untuk memberikan anak supaya tenang kembali, supaya nggak agresif gitu, supaya nggak melakukan hal yang tidak baik lagi, atau menghilangkan hak khusus untuk menurunkan perilaku yang tidak diinginkan gitu. Misalnya kalau misalnya dia suka main, dikurangin gitu jatah mainnya gitu. Nah, seperti dilakukan semua dengan positif, suportif, dan tentunya hubungannya antar anak dan orang tua ini melalui kasih sayang gitu. Nah, untuk penalaran induktif, penegasan kekuasaan serta penarikan cinta ini dia itu termasuk teknik-teknik disiplin juga. Kalau misalnya teknik induktif itu dia pendisiplinannya itu untuk mendorong anak dalam melakukan perilaku yang diinginkan atau mencegah anak dari perilaku yang tidak diinginkan dengan memberikan penalaran kepada anak gitu. Jadi diomongin gitu orang tuanya. Kalau misalnya penalaran induktif ini tuh cenderung membangkitkan empati gitu terhadap korban, begitu juga rasa bersalah di sisi pelakunya. Kalau misalnya penegasan kekuasaan
ini untuk menghentikan atau mencegah perilaku anak yang tidak diinginkan melalui penegakan kontrol orang, baik secara fisik ataupun verbal, meliputi kayak permintaan orang tua terhadap anak supaya nggak melakukan itu, atau melakukan ancaman terhadap anak, atau mengambil hak khusus, memukul bokong gitu, atau bentuk-bentuk hukuman lainnya. Kalau penarikan cinta ini tuh lebih ke menunjukkan rasa nggak suka pada anak gitu, menunjukkan pengabaian terhadap anak gitu. Jadi orang tuanya itu bakalan nunjukin kalau misalnya dia itu lagi nggak peduli sama anak tersebut, lagi selek gitu sama anak tersebut karena anak tersebut melakukan hal yang salah. Selanjutnya gaya pengasuhan menurut Diana Baumrind. Jadi menurut yaitu melakukan penelitian gitu, kalau misalnya ada 3 nih pola asuhan yang mempengaruhi anak. Yang pertama ada pola asuh otoriter, terus ada permisif sama otoritatif. Nah, kalau misalnya pola asuh otoriter ini dia menekankan pada kontrol supaya anak itu patuh sama orang tuanya gitu. Anak itu harus mengikuti apa kata orang tuanya. Kalau enggak, anak itu akan diberikan hukuman secara paksa, secara semena-mena. Nah, akibatnya apa? Akibatnya anak tersebut bakalan nggak harmonis hubungannya sama orang tua, bakalan nggak komunikasi gitu sama orang tuanya. Terus anak juga cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya, kayak nggak percaya diri, nggak senang, nggak tenang gitu. Selanjutnya ada pola asuh permisif. Kalau misalnya ini dia menekankan pada pengekspresian diri anak serta regulasi diri anak tersebut. Jadi orang tua di sini tuh nggak banyak nuntut, dia banyak membiarkan anak tuh memonitor diri dia sendiri gitu sebanyak mungkin. Nah, pola asuh ini juga diperkuat diskusi untuk pengambilan keputusan bersama, dan mereka cenderung jarang menghukum anak. Tapi itu juga salah loh, karena akibatnya ini bakalan ngebuat ngebuat hubungan anak sama orang tuanya itu bakalan hangat gitu. Tapi menurut Baumrind ini salah, karena kalau misalnya anak terlalu dibiarkan memonitor diri sendiri, dia jadi cenderung kurang dapat mengontrol diri sama kurang bereksplorasi gitu, karena nggak dapat referensi dari mana-mana atau tanpa scaffolding yang baik gitu. Terus anak juga dapat menjadi kurang dewasa, mungkin karena tadi jarang menghukum anak gitu. Lalu ada juga pola asuh otoritatif yang menurut Baumrind ini yang cenderung tepat gitu, karena ini menekankan pada individualitas anak, tetapi juga nggak membiarkan anak tuh meninggalkan aturan sosial. Jadi orang tua itu menerapkan batasan, terus memberikan hukuman yang bijaksana jika diperlukan, tentunya juga dengan cara yang hangat, yang dapat dimengerti anak, yang mendukung mereka gitu, yang menghargai keputusan, menghargai keinginan, menghargai opini mereka serta pribadi anak. Terus mereka juga mencintai dan menerima anak, tetapi meminta anak berperilaku baik serta tegas juga nih dalam mengelola standar perilaku yang orang tua tersebut telah buat. Nah, akibatnya apa sih pola asuh ini? Nah, akibatnya itu anak tuh bakalan ngerasa aman gitu. Jadi mereka tuh tahu kalau misalnya diri mereka itu dicintai sama orang tuanya. Terus jadi anak itu juga dapat mengetahui nih apa yang diharapkan dari diri mereka. Terus mereka juga cenderung lebih mandiri, mengandalkan diri sendiri, serta memiliki kontrol diri yang baik, dan juga dapat mengeksplor dengan baik gitu. Nah, setelah kita mengetahui penelitian Diana Baumrind tadi, ternyata tuh ada dukungan dan kritikan juga nih terhadap penelitiannya. Nah, kalau misalnya dukungannya itu penelitian tadi itu dapat mengidentifikasikan dan mempromosikan praktik-praktik pola pengasuhan positif yang mencegah anak itu mengalami gangguan-gangguan perilaku. Kalau misalnya kritiknya ini mereka tuh mengkritik kalau misalnya penelitian ini tuh menimbulkan kontroversi gitu, karena menganggap cuma ada satu pola yang baik gitu, satu pola pengasuhan yang benar, yaitu pola pengasuhan otoritatif tadi. Nah, selanjutnya ada perbedaan budaya dalam gaya pengasuhan. Ternyata budaya itu mempengaruhi banget nih sebagai gaya pengasuhan terhadap anak.
karena masyarakat Asia dan Amerika ini kepatuhan dan ketegasan itu tidak berhubungan dengan kekerasan dan juga dominasi, tapi justru melalui kepedulian, melalui kasih sayang gitu, dan juga keterlibatannya itu secara harmonis gitu. Tapi kalau misalnya budaya tradisional Cina itu menitik beratkan pada rasa hormat, yang lebih tua gitu. Kalau misalnya anak-anak itu harus ditekenin tanggung jawabnya gitu, atau orang tuanya itu juga ditekenin gitu tanggung jawabnya untuk memelihara kehidupan sosial dengan mengajari anak-anak itu berperilaku yang baik. Oke, selanjutnya yaitu memperhatikan perilaku khusus. Ternyata ada perilaku khusus nih yang perlu diperhatiin di masa prasekolah. Yang pertama ini ada perilaku prososial, yaitu segala bentuk perilaku yang digunakan untuk menorong nggak tuh? Salah. Oke, selanjutnya ada memperhatikan perilaku khusus. Jadi ada perilaku khusus nih yang untuk perlu diperhatikan oleh perkembangan anak di usia prasekolah. Yang pertama itu ada perilaku prososial, di mana segala bentuk perilaku ini tuh dilakukan secara sukarela dan bertujuan untuk menolong orang lain. Di perilaku prososial itu ada sikap altruisme itu kan, perilaku altruisme. Nah, jadi perilaku ini itu ditujukan untuk menolong orang lain, tentunya tanpa mengharapkan balasan apapun dan mengenyampingkan keperluan atau kebutuhan internal dibandingkan dengan orang lain. Nah, adakah kepribadian prososial dan disposisi? Sebuah studi longitudinal yang mengikuti 32 anak yang berusia 4-5 tahun hingga masa dewasa awal itu menyatakan bahwa ada gitu kepribadian ini dan akan muncul ke permukaan yang lebih awal serta meninggalkan jejak selama hidupnya. Jadi entah dia bakalan terus-terusan prososial atau disposisi. Nah, anak-anak prasekolah yang simpatik dan spontan gitu untuk berbagi kepada temannya, untuk berbagi makanan, untuk berbagi apapun, memiliki sifat dan tingkat sosial yang tinggi, itu tuh cenderung menunjukkan pemahaman prososial dan perilaku empatik, dan ini tuh bakalan tertanam terus hingga 17 tahun ke depan. Terus orang tua yang menunjukkan afeksi terus juga menggunakan teknik penilaian induktif tadi, itu tuh positif cenderung menyemangati anak-anak mereka untuk melakukan tindakan-tindakan prososial yang tadi. Selain itu, tindakan prososial ini tuh dapat dibantu gitu, dibantu oleh faktor-faktor budaya gitu untuk membina perilaku sosial tersebut, dibantu juga dengan lingkungan sekitarnya gitu. Selanjutnya ada perilaku agresi. Nah, agresi ini ada agresi instrumental, agresi terbuka atau langsung, dan agresi sosial atau agresi relasi gitu. Nah, kalau misalnya agresi instrumental ini perilaku agresif yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi saat anak lebih mengembangkan kontrol diri, terus menjadi lebih baik untuk mengekspresikan dirinya secara verbal, itu tuh umumnya mereka beralih dari menunjukkan agresi, terus jadinya menyampaikan dengan kata-kata secara verbal gitu. Nah, perbedaan gender dalam agresi ini tuh sebuah pengecualian, karena generalisasi bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan. Kalau misalnya dalam penelitian itu, anak laki-laki itu kan selalu lebih agresif secara fisik dan verbal gitu dibanding anak perempuan. Padahal gitu, anak perempuan juga bisa bersikap lebih agresif daripada yang terlihat. Kalau misalnya laki-laki tuh anak terlibatnya itu kan dalam agresi terbuka nih, dalam agresi secara verbal ataupun fisik, jadi langsung gitu kepada target yang diinginkan, kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya anak perempuan ini, dia cenderung ke agresi relasi, di mana dia itu merusak atau mencampur uruskan hubungan dengan orang lain
dan merusak gitu, dengan merusak reputasinya, mencampuri urusannya, atau melalui kesejahteraan psikologis. Nah, agresi ini dapat disebabkan oleh kombinasi dari rasa stres, atmosfer rumah yang tidak baik gitu, terus disiplin yang terlalu ketat juga, terus kurangnya kehangatan ibu, kurangnya kehangatan ayah, kurangnya kehangatan orang-orang di sekitar dia, dan juga kurangnya dukungan sosial yang ada. Ini juga bisa karena dia melihat kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa atau teman sebayanya gitu, yang membuat anak ini bersikap atau memiliki perilaku agresi. Lalu ada juga nih ketakutan. Nah, ketakutan anak ini muncul kalau misalnya secara luasnya ya, itu tuh dari fantasi mereka gitu, dari kartun-kartun mereka, dari kartun-kartun monster mereka gitu kan, yang mereka campur uruskan dengan kehidupan nyata, dimana ketakutan ini tuh dapat menjadi realistis sampai dia tuh ke bawah sampai dewasa gitu. Nah, rasa takut yang muncul juga itu bisa berasal dari pengalamannya, dari pengalaman yang dia dengar, atau dari pengalaman yang dia pernah lihat, atau dari pengalaman yang pernah dia alami sendiri gitu. Nah, ini akan memunculkan rasa otonomi pada anak, dimana ketika perasaan dan otonomi dipasangkan dengan peningkatan kemampuan untuk memahami dan memprediksi peristiwa di lingkungan mereka, anak itu merasa lebih dapat mengontrol dan menurunkan ketakutan mereka. Nah, orang tua dapat membantu ketakutan ini dengan memastikan dan mendorong ekspresi terbuka, seperti kayak ditanya, nah lagi kenapa, lagi ditanya gitu, kalau misalnya ada masalah buat anak itu cerita gitu kepada orang tuanya, bukan malah anak tersebut diberi ejekan gitu, diberi paksaan, diremehkan perasaannya, dan juga persuasi legal, kayak misalnya Allah kamu cengeng banget nangis kayak gitu, itu kan ejekan ya. Sebenarnya anak itu kan wajar gitu untuk nangis karena takut, itu wajar gitu. Hubungan dengan anak lain, tak hanya orang tua, hubungan dengan saudara, sepupu, dan teman bermain juga menjadi penting di masa anak usia dini. Pada hakikatnya, setiap karakteristik dari setiap aktivitas dan isu kepribadian pada usia dini dimulai dari perkembangan gender hingga ke prososial dan melibatkan anak lain. Pertama, hubungan dengan saudara, kemudian kita akan mengeksplorasi hubungan anak dengan teman sebayanya yang lain. Yang pertama, hubungan dengan saudara. Berikut ini ada interaksi yang sering terjadi antara anak yang memiliki saudara yang tidak jauh usianya. Yang pertama yaitu pertikaian dengan saudara itu biasanya berhubungan dengan hak kepemilikan properti. Biasanya anak-anak sering berebut mainan satu sama lain. Pertikaian antar saudara ini merupakan kesempatan mereka untuk bersosialisasi, yaitu saat anak belajar untuk mempertahankan pendapat mereka dan bernegosiasi dengan ketidaksepakatan. Karena pada akhirnya mereka itu terus bertengkar hingga menangis. Area lain untuk bersosialisasi adalah permainan dramatis, seperti bermain berpura-pura. Hal ini mengembangkan pemahaman mereka dengan berbagi, serta mereka lebih mudah untuk mengatasi masalah dan membentuk ide mereka masing-masing. Biasanya saudara yang lebih tua itu menginisiasi perilaku lebih banyak, baik bersahabat ataupun tidak terhadap yang muda. Saudara yang lebih muda itu cenderung mengimitasi yang lebih tua. Makanya kita tahu kalau seorang adik itu akan cenderung mengikuti perbuatan kakaknya. Saat saudara yang lebih muda mencapai usia 5 tahun, mereka lebih menggunakan verbal dalam menunjukkan agresi, kepedulian, dan afeksi. Persaudaraan dengan jenis kelamin yang sama, khususnya perempuan, memiliki hubungan yang lebih damai. Saudara yang lebih tua cenderung mendominasi yang lebih muda. Kualitas hubungan antar saudara juga cenderung akan terbawa ke dalam perhubungan dengan anak lain. Jika agresi
dengan saudara itu cenderung agresif, maka begitu juga dengan hubungan anak dengan anak lain. Begitu juga sebaliknya, jika hubungan seorang anak di luar itu agresif, maka dia akan terbawa agresif itu akan terbawa ke dalam hubungan dengan saudaranya tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua, anak tunggal. Banyak stereotip yang mengatakan bahwa anak tunggal itu memiliki perilaku yang manja, egois, kesepian, dan kurang dapat membuat penyesuaian yang tepat. Padahal faktanya tidak benar. Justru anak tunggal lah yang memiliki pencapaian yang lebih unggul dalam bidang pekerjaan, akademis, dan intelijensi verbal dibandingkan dengan anak yang memiliki saudara. Anak tunggal juga cenderung lebih termotivasi untuk mencapai sesuatu dan mereka lebih memiliki harga diri yang lebih baik daripada anak yang memiliki saudara. Anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan kelompok bermain, sehingga anak tunggal ini tidak kehilangan kesempatan untuk mereka berinteraksi sosial dengan teman sebayanya, walaupun ada sedikit perbedaan kemajuan dalam perkembangan sosial psikologisnya. Lalu hubungan yang ketiga yaitu pasangan bermain dan kawan-kawan anak usia dini. Pertemanan berkembang seiring manusia berkembang. Ketika anak berusia 3 tahun, mereka mulai mendapatkan teman mereka. Melalui pertemanan itulah anak mulai belajar bagaimana cara mereka bergaul dengan anak lain. Mereka belajar menyelesaikan masalah dalam hubungan mereka dan bagaimana mereka menempatkan diri mereka di tempat orang lain. Karena tentunya mereka akan merasakan posisi yang berbeda saat mereka berada di keluarga dengan berada di tempat orang lain. Anak usia prasekolah biasanya bermain dengan anak seusianya dan mereka cenderung bermain dengan sesama jenis kelaminnya. Yang laki-laki bermain dengan anak laki-laki, yang perempuan cenderung bermain dengan anak perempuan. Sifat yang dilihat dari anak kecil dalam bermain itu sama dengan sifat yang dicari untuk teman bermainnya. Mereka lebih cenderung untuk memilih teman yang memiliki kesamaan dengan mereka. Anak-anak yang dianggap baik di usia prasekolah atau anak usia TK yaitu anak-anak yang dapat mengatasi rasa marahnya. Mereka menghindari penghinaan dan pengancaman. Maksudnya adalah anak-anak yang baik itu anak-anak yang gak suka berkata kotor ataupun menghina orang lain atau bahkan mengancam orang lain atau mengancam anak-anak yang lain. Sekian penjelasan materi mengenai tahapan perkembangan anak usia dini atau anak masa prasekolah dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kesalahan kata, bila ada kesalahan pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini membantu.